Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi gue di kali ini akan melanjutkan dan menepati janji gue di video sebelumnya, membahas F1 2024 yang sudah launching, yaitu tim superior dan champion konstruktor 2023, yaitu tim Red Bull Racing dengan kode bodi mobil mereka, yaitu RB20, untuk melanjutkan kiprahnya di F1 2024. Dan ini adalah video pembahasan detail dari tim Red Bull yang sudah melakukan testing pramusim di Bahrain kemarin, dan jurnalis F1 sudah menemukan beberapa spot desain aerodinamika yang Red Bull tunjukkan di sini. Dan hal yang gue akan bahas di sini memang tidak terlihat dari hasil renderan launching mobilnya di video lalu. Dan di video kali ini gue akan bahas apa saja yang baru dan desain aerodinamika yang dipakai oleh tim Red Bull pada saat testing pramusim di Bahrain kemarin, karena ada beberapa hal yang menarik dan unik di video detail ini. Seperti apa desainnya dan bagaimana aerodinamikanya dari mobil Red Bull RB20, spesifikasi Bahrain testing F1 pramusim 2024. Dan di sini gue sudah siapkan beberapa foto yang akan gue bahas di sini, tentang apa yang Red Bull pakai dan yang baru diperlihatkan oleh Red Bull pada sesi testing Bahrain pramusim kemarin yang tidak terlihat pada sesi launching mobil tersebut renderan. Dan ya, di sini gue akan bagi ke dalam 5 hal pembagian apa saja yang baru yang bisa kita lihat pelajari di sini. Yang pertama yaitu adalah bagian belakang di kiri atas ini, rear wingnya yang Red Bull pakai ini baru, bukan baru sih sebenarnya, lebih ke lanjutan dari pengembangan tahun lalu. Dan yang kedua adalah engine cover di sini yang terdapat desain kanannya di sini yang baru juga, bentuk dan geometrinya. Yang ketiga adalah geometri dari permukaan setpot bagian atasnya khususnya. Dan yang keempat adalah inlay setpotnya yang ada di bawah. Jadi inlay setpot ini akan terbagi menjadi 2 hal, yaitu inlay setpot pada bagian bawah undercut setpot. Lalu yang kedua adalah inlay setpot pada bagian belakang cockpit ini atau di bawahnya roll hoop, yang terdapat inlay setpot kecil yang di belakang cockpit driver di Red Bull tersebut. Seperti itu. Dan gue akan mulai di sini pembahasannya, dimulai dari rear wing dulu, yang pada bagian belakang mobil dulu di sini. So, ini terdapat perbedaan antara rear wing belakang antara RB19, khususnya di sini sepertinya spek launching Bahrain testing tahun 2023, yaitu RB19, dan di sini adalah RB20 yang di testing pramusim kemarin. So, bisa kita lihat di sini perbedaan mencolok yaitu pada bagian end plate di sini, di ujung sini. End plate di sini di antara RB19 dengan RB20 di sini. Nah, jadi ada perbedaan antara RB19 dengan RB20, yaitu perbedaannya di sudut end plate di sini. Seperti ini, sebentar ya. Contohnya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat. Nah, kalau di sini dia di ujung end plate-nya dia lebih membundar atau lebih melengkung secara rapih, ketimbang di RB20 dia mengusung desain cutout yang sebenarnya mereka munculkan dan mereka ciptakan di tahun 2023, dan mereka akan melanjutkan dan kembangkan itu di RB20 dan dipasangkan pada mobil tersebut dengan bentuk belakangnya seperti ini. Jadi dia lebih mensudut siku-siku di sini
Kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini dia lebih siku-siku ketimbang di RB19 yang dia lebih membundar di sini. Nah, kalau di RB20 juga dia di ujung bawahnya di sini terdapat seperti patahan. Sebentar. Di sini terdapat patahan yang kecil. Nah, seperti ini. Yang dimana ini adalah berfungsi untuk menghasilkan outwash ketika flaps tersebut berada di kondisi yang tertutup. Jadi gue punya video seperti ini. Nah, ini adalah video yang gue miliki yang ditangkap oleh jurnalis F1. Ketika DRS tersebut tertutup, maka di samping sebelah kirinya, bisa kita lihat di sebelah kiri tersebut terdapat seperti dirty air atau outwash vortex yang keluar dari ujung sayap belakang di ujung sini, di ujung cutout tersebut. Ketika flaps tersebut tertutup, maka aliran udara yang seharusnya melewati flaps tersebut, flaps DRS, tidak bisa terlewati dan mereka akan langsung mengalir ke bagian ujung samping di rear wing, khususnya ke bagian cutout tersebut yang tadi gue tandain, yaitu bagian patahan tersebut. Dan di patahan tersebut menghasilkan efek outwash vortex, yaitu turbulensi udara yang berputar di sana, karena udara tersebut dihasilkan karena udara tersebut tidak dapat langsung naik ke atas sayap, tapi bocor ke arah samping kiri ataupun samping kanan mobil, seperti itu. Nah kita balik ke sini, perbedaannya di situ. Jadi terdapat pemaksimalan ya, sepertinya lebih pemaksimalan outwash ke bagian samping mobil, ke bagian samping rear wing maksudnya, seperti itu. Dan yang kedua adalah perbedaan pada bagian diffuser di sini. Nah, diffuser di sini di Red Bull RB19 dia lagi-lagi di sini di ujung dari diffuser tersebut dia lebih melengkung ketimbang dari RB20 yang lebih siku-siku di sini, patah. Seperti itu. Dan yang kedua adalah geometri dari beam wing tersebut. Jadi kalau geometri dari beam wing tersebut dia seperti ini. Kalau di RB20 dia lebih datar dan lebih agresif di bagian tengah mobil atau bagian ke dalam dekat knalpot tersebut. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ke area lain lebih detailnya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah bagian cutout-nya tadi tersebut. Jadi udara tersebut akan maksimal keluar ke arah sini dan akan menimbulkan efek dirty air atau vortex di sini. Jadi ketika flaps tersebut turun, terclose, kondisi terclose, tadinya terbuka lalu terclose ya, udara yang mengalir ke sini, ke bagian rear wing sini, ke bagian tulisan Oracle ini, karena tulisan Oracle ini adalah flaps untuk DRS-nya. Dan ketika flaps tersebut turun, maka aliran udara yang melewati flaps tersebut terhambat dan akan terbocor ke bagian sini dan akan menghasilkan efek outwash ke sini. Seperti itu. Jadi fungsi cutout rear wing yang dipakai oleh Red Bull dan tim-tim lain yaitu pemaksimalan outwash yang dihasilkan dari rear wing tersebut ketika flaps DRS tersebut turun. Seperti itu. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Kita akan beralih ke bagian engine cover ya. Nah, ini adalah bagian engine covernya dari RB20 yang sekaligus menjadi perubahan yang sangat general dan sangat-sangat terlihat oleh
orang-orang, yaitu engine cover dan body dari desain Canon tersebut. Karena bentuk dari desain Canon tersebut, kalau kita lihat di sini, dia sangat-sangat agresif bentuk dan geometrinya. Nah, ini adalah perbandingannya dari RB20 dengan RB19, yang dimana RB19 dia lebih engine covernya, khususnya pada bagian desain Canon, dia lebih lurus ke bagian belakang sini dan tidak terlalu menekuk ke bagian knalpot di sini, sehingga aliran udara tidak terlalu agresif ke bagian belakang untuk dibuang, sehingga RB19 di RB20 maksudnya mereka membuat ubahan tersebut menjadi lebih menekuk ke bagian belakang, dan efek ini akan menekan udara yang ada di atas engine cover tersebut untuk menekan ke bagian beam wing ke belakang mobil tersebut. Jadi aliran udara tersebut yang keluar dari engine cover itu adalah aliran udara panas yang dihasilkan oleh mesin dan akan disapu oleh udara dingin dan akan dikeluarkan melalui beam wing di sini dan akan dinaikkan ke atas seperti itu. Jadi kalau dia semakin menekuk ke bawah sini, maka aliran udaranya semakin terfokuskan dan terspesifik langsung keluar ke bagian belakang mobil dan tidak tercampur oleh bagian aliran udara dingin yang ada di bagian engine cover di sini ataupun di atas mobil di sini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, jadi ini lebih dekatnya ya. Di sini engine covernya, dan kalau kita lihat di bawahnya di sini, di bawah engine covernya di belakang kokpit terdapat lower exit di sini, dan ini akan menghasilkan udara panas. Sepertinya akan menghasilkan udara panas ke belakang mobil, dan ini akan terspesifik ke bagian beam wing dan ke bagian knalpot belakang mobil di sini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dan untuk terlihat dari atasnya, nah, jadi bagian atas dari engine cover tersebut dia melengkung atau mengkolam di sini, yang dimana desain kolam di sini terinspirasi dari Ferrari tentunya saja, yang dimana fungsi atau keunggulan dari desain kolam ini yaitu aliran udara dapat terfokuskan mau tujuannya kemana. Jadi aliran udara tersebut, karena di atas engine cover di sini adalah aliran udara panas, maka aliran udara panas tersebut akan terspesifik ke bagian belakang mobil, ke bagian belakang rear wing, dan akan terbuang tidak tercampur ke bagian misalnya sidepod ataupun ke bagian lain di mobil yang berfungsi untuk pure downforce ataupun pure aliran udara yang bertekanan tinggi di sana. Seperti itu. Dan di sini lekukannya, cekungan kolamnya di sini terlihat sangat kecil ya, lebarnya, dan ini akan menghasilkan efek Venturi, yang dimana efek tersebut akan menimbulkan, satu adalah pusaran angin di sini, vortex di sini, dan yang kedua adalah V atau kecepatan semakin bertambah karena aliran udara ketika melewati celah yang semakin kecil, maka aliran udaranya semakin tinggi dan downforce akan semakin rendah di sana. Dan kebetulan untuk downforce yang rendah juga Red Bull menempatkan lower exit yang panas di sini. Jadi di sini akan keluar udara panas di sini di atas desain kolam tersebut yang terinspirasi dari
desain kolam dari Ferrari tersebut. Oke, itu untuk engine covernya. Kita akan beralih ke bagian sidepod geometri ya. Nah, ini adalah sidepod geometrinya dari RB20. Nah, ini oke. Jadi perbedaan yang kedua yang sangat general, yang besar-besaran oleh Red Bull RB20 di sini yaitu adalah pada bagian sidepod mereka. Kalau kita lihat dari depan, memang bentuk sidepodnya masih mirip-mirip ya. Yang sangat terlihat yaitu perbedaannya di antara di RB19 mereka masih menggunakan sidepod bentuk inlet sidepod yang lebar di sini, yang sangat terbuka di sini. Kalau di RB20 mereka sudah tidak ada sidepodnya di sini. Jadi ini adalah di sini adalah mulut bibir dari lip overbite milik Red Bull di RB20. Kalau di RB19 dia masih ada lubang udaranya untuk masuk inlet sidepodnya. Kalau di RB20 tetap ada masih lubang inlet sidepodnya, namun sangat tidak terlihat di sini. Oke, jadi perbedaan utamanya di situ. Yang pertama, yang kedua adalah permukaannya. Oke, di sini gua akan tunjukkan. Nah, jadi permukaan atasnya dari RB20 dia lebih bergeometri dan lebih aerodinamis bentuknya di RB20 ketimbang RB19. Yang dimana perbedaan utamanya adalah di sini. Kalau di RB19 mereka masih menggunakan lekukan di sini yang untuk mendistribusikan beban angin yang ada di atas sidepod diturunkan ke bawah untuk pendistribusian beban angin yang lebih merata ke bagian bawah sidepod mobil tersebut. Kalau di RB20 dia sudah tidak ada di sini, jadi tidak adanya lekukan yang ada di atas sidepod untuk diterjunkan ke bawah. Namun gantinya itu adalah, kalau kita lihat di sini, lekukan di atas permukaan RB20 dia lebih geometris. Nah, jadi dia adanya lekukan yang lebih aerodinamis seperti perosotan di sini. Nah, jadi di sini dia ada area yang rendah, di sini ada area yang naik lagi, dan di sini ada area yang rendah, yang dimana di sini berfungsi untuk mempercepat aliran udara tersebut ke bagian coke bottle ataupun ke bagian diffuser belakang mobil. Jadi di sini terdapat lekukan dinamis yang Red Bull buat untuk memberikan kecepatan airflow yang lebih optimal ke bagian belakang mobil tersebut. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Dan kalau kita lihat dari samping, nah di sini di RB19 versi satunya mereka masih menggunakan lekukan di atasnya untuk mendistribusikan beban angin ke bagian bawah mobil. Namun kalau di RB20 mereka sudah tidak ada lagi, namun gantinya adalah lekukan di sini yang lebih agresif satu, dan yang kedua lebih aerodinamis, dan sepertinya di bagian belakang sini dia lebih mengkolam bentuknya. Jadi dia ada unsur desain kolam sedikit di bagian belakang engine cover tersebut, di mau dekat-dekat bagian coke bottle belakang mobil tersebut di sini. Dan tentunya adalah di sini masih terdapat sidepod yang mengambang ya, karena itu ciri khas dari RB19 di tahun 2023 tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian inlet undercutnya. Nah, ini adalah bagian inlet utama sidepod dari RB20 dengan RB19. Yang di sini gue sudah siapkan perbedaannya.
yang dimana ini di atas adalah RB19 dengan versi setpot spek B yang mereka kembangkan pada GP Hungaria kalau nggak salah di tahun 2023 lalu, yang dimana mulut bibir dari inlet setpotnya dia semakin kecil dan lip underbite-nya semakin panjang di sini. Dan kalau di RB20 mereka tidak memakai lip underbite lagi, tapi mereka membaliknya menjadi lip overbite di sini. Yang persis hidungnya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh ikan hiu, yang dimana di sini Red Bull membalik antara lip overbite yang di bawah dinaikkan ke atas dan inlet setpotnya berada di bagian bawah setpot di sini. Seperti itu. Jadi inlet setpotnya berada di area undercutnya, bukan di atas undercutnya. Jadi ini angin akan naik ke atas sini, tapi angin di RB20 akan turun ke bagian bawah sini dan masuk ke bagian inlet setpotnya tersebut. Seperti itu. Selain itu di bagian tersebut terdapat di bawahnya terdapat S-duct atau vertical inlet di bawah dari inlet setpotnya RB20 yang berbentuk seperti ikan hiu ini ya. Jadi di bawahnya di sini terdapat seperti inlet vertical inlet ya, atau kita kenal sebagai S-duct yang dipakai oleh Ferrari tahun 2023 lalu. Dan di sini juga mereka akan menangkap angin yang termasukkan ke bagian dalam undercutnya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di bagian sini ya, sebentar. Nah, jadi kalau di ini ada flow fish fan-nya. Jadi aliran udara yang ada di bagian undercutnya yang terdistribusi dari atas front wing akan naik ke bagian undercutnya, masuk melalui atas suspensi sini, floor fences dan leading edge di atasnya, dan masuk ke bagian inlet setpot pada bagian setpot sini, dan masuk ke bagian vertical S-duct di sini. Nah, jadi vertical S-duct tersebut sebenarnya mungkin diperkirakan akan mengalirkan udara tersebut ke bagian atas engine cover tersebut yang tadinya di bagian engine cover ya di sini. Nah, jadi inlet setpot dari vertical S-duct tersebut sepertinya naik ke atas mobil dan dia sepertinya keluar dari sini untuk menyapu aliran udara panas ke bagian belakang mobil. Sepertinya di situ. Dari analisa jurnalis seperti itu. Ya, jadi vertical S-duct-nya, jadi di bagian undercut-nya dari setpot Red Bull dia ada dua inlet setpot, yaitu bagian setpot inlet utama yang untuk radiator mesin, dan yang kedua adalah vertical S-duct di sini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini perbedaannya ya. Di sini RB19 yang dia inlet setpot yang berada di bagian atas setpot, dan kalau di RB20 dia ada di bagian bawah setpot dan terintegrasi dengan undercut-nya. Tapi tidak lebar. Kalau kita lihat di sini dia tidak lebar sampai sini. Dia hanya sedikit sebagian saja, hanya 3/4 dari lebar setpotnya tersebut. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang terakhir adalah inlet dari halo di sini. Nah, jadi di Red Bull RB20 mereka ada 3 inlet setpot atau 3 lubang pengambilan udara di mobil tersebut, yaitu di bagian tadi adalah bagian inlet setpot, vertical S-duct, dan yang ketiga adalah dari inlet dari belakang kokpit mobil di sini. Sebentar. Nah,
Jadi ada 3 inlet yang Red Bull buat di sini. Sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Jadi di belakang kokpit di sini, di belakang kokpit Red Bull, mereka terdapat lubang udara di sini. Sebentar. Nah, ini adalah inlet yang ketiga dari mobil Red Bull, yang dimana ini akan sepertinya menerima udara dari kokpit, karena di sini di kokpit terdapat dirty air yang cukup kuat karena terdapat kena helm, dan ya kokpitnya di sini kan bolong ya. Jadi aliran udaranya tidak menentu, dan aliran udara tersebut naik ke atas mobil dan akan diterima ke inlet di sini untuk pendinginan, mungkin pendinginan maksimal untuk ke mesin mobil tersebut. Seperti itu. Dan di sini dia terdapat pengambilan ruang ya. Jadi ini adalah kolamnya, dinding kolamnya, dan ini adalah dari inlet setpotnya di sini. Nah, jadi dia ada di sini, dia melengkung seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi aliran udara yang di atas engine cover ini memang sangat tinggi tekanannya, karena di sana berbentuk seperti vortex ya, aliran udaranya di sini. Seperti itu. Dan di sini terdapat efek Venturi di sana. Jadi itu untuk pembahasannya dari apa saja yang Red Bull buat pada testing pramusim 2024 di Bahrain, yaitu terdapat engine cover, rear wing, setpot geometry, inlet undercut, dan yang kelima adalah inlet dari halo tersebut. Dan ya, itu dia untuk pembahasan detail aerodinamika desain yang dipakai oleh Red Bull pada testing pramusim F1 2024 kemarin di Bahrain. Bisa kita lihat bagaimana desain dan aerodinamika yang tim Red Bull baru perlihatkan di F1 testing 2024 di Bahrain kemarin. So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Bye-bye.